Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pasti kabarnya sangat luar biasa. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan macam-macam pranata sosial. Sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan tentang unsur-unsur dan macam-macam pranata sosial, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang namanya pranata sosial. Karena Bapak sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya tentang apa sih yang namanya pranata sosial. Nah, pranata sosial adalah sebuah aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Nah, pranata sosial merupakan sebuah seperangkat aturan yang bersifat abstrak. Jadi, pranata sosial itu adalah sebuah aturan yang sifatnya abstrak. Jadi, ada 3 unsur pranata sosial. Yang pertama adalah kaidah atau norma. Kaidah berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat, serta mengatur pelaksanaan individu dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang individu dalam bermasyarakat. Adapun contoh atau kaidah terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat, dan hukum adat. Contohnya di komunitas Kajang. Di komunitas Kajang ini ada yang namanya hukum adat. Jadi hukum adat ini berlaku di komunitas Kajang tersebut. Nah, di samping ini ada fotonya tentang namanya komunitas Kajang. Dan yang kedua adalah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial merupakan sebuah lembaga yang mengatur undang-undang secara tertulis. Contohnya, peraturan bahwa mencuri dapat mengakibatkan hukuman penjara. Adapun contoh lembaga sosial adalah yang pertama, Komnas HAM, yaitu Komnas Hak Asasi Manusia. Di samping ini, di sebelah sini lah. Di sebelah sini ada yang namanya contohnya Komnas HAM. Dan yang ketiga adalah aparat penegak ketertiban masyarakat. Aparat penegak ketertiban masyarakat ini adalah sebuah pranata sosial yang sifatnya tertulis. Maka dari itu, aparat pranata sosial ini contohnya yaitu kepolisian, lembaga pendidikan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Adapun contohnya yang bisa kalian lihat adalah kepolisian. Saya akan tampilkan gambarnya. Ini adalah aparat penegak di dalam sebuah masyarakat. Jadi, unsur-unsur dalam pranata sosial itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah kaidah dan norma. Yang kedua adalah lembaga sosial. Dan yang ketiga adalah aparat penegak ketertiban di dalam masyarakat. Oke, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan yang namanya unsur-unsur pranata sosial. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya macam-macam pranata sosial. Macam-macam pranata sosial itu terbagi atas 5. Dan yang pertama adalah pranata agama. Pranata agama ini adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia sesuai dengan tatanan kehidupan. Pranata agama ini di Indonesia itu banyak agamanya, contohnya saja Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada pun juga yang namanya Kristen Protestan dan Katolik. Selanjutnya yang kedua adalah pranata keluarga. Pranata keluarga adalah yang mengatur suatu kebutuhan warga masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yang menyangkut dengan sistem kekerabatan dan tata hubungan antara individu dengan individu lain dalam lingkungan keluarga atau kerabat. Pranata keluarga itu ada banyak bagiannya. Yang pertama adalah keluarga inti dan keluarga
besar. Jadi ini contoh dari Pranata keluarga. Nah, yang ketiga adalah Pranata pendidikan. Pranata pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang dituntun dalam sebuah generasi ke generasi berikutnya melalui sistem pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun pendidikan di Indonesia itu mencakup mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan itu merupakan sebuah pendidikan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dan yang keempat adalah Pranata politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, meliputi segala urusan atau tindakan kebijakan mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara-negara lain. Pranata politik di Indonesia itu ada banyak macamnya, terutama yang namanya partai-partai politik di Indonesia. Itu kita mempunyai namanya sistem multi partai dan banyak sekali partai di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pranata ekonomi yang kelima. Oke, Pranata ekonomi yang kelima merupakan sebuah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas atau pengelolaannya terhadap ekonomi dan keuangannya di suatu negara atau di dalam sebuah masyarakat. Nah, Pranata ekonomi ini contohnya biasa terjadi di pasar. Nah, di pasar itu banyak terjadi yang namanya penjualan, pembelian, dan sebagainya. Adapun penjualan dan pembelian di pasar. Nah, Bapak sudah menjelaskan yang namanya unsur-unsur dan macam-macam Pranata sosial. Sekarang tugasnya kalian sebagai seorang peserta didik, maka kalian harus mengaitkan unsur-unsur Pranata sosial dan macam-macam Pranata sosial. Jadi contohnya saja Pranata politik itu dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pranata politik. Selanjutnya Pranata ekonomi dikaitkan juga unsur-unsur dengan Pranata ekonomi. Jadi 5 macam-macam Pranata sosial itu dikaitkan menjadi satu bagian dan kalian harus membuat sebuah produk dalam bentuk karton dan stick note. Nah, karton dan stick note, dan produk itu kalian akan presentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, itu adalah tugas maupun produk yang akan kalian buat. Oke? Jika kalian mengerti, maka kalian akan membuat produk tersebut. Tapi jika kalian belum mengerti terhadap tugas-tugasnya kalian, maka kalian boleh bertanya kepada guru yang bersangkutan. Jadi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.